Shalom Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan saudara ya. Sekali lagi kita masih diberi nafas kehidupan oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus itu baik buat kita saudara. Ya, Tuhan sangat baik saudara. Sehingga siapapun kita boleh berkata bahwa kita adalah anak-anaknya. Ya, anak-anak raja. Anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Haleluya saudara ya. Puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan kesempatan kepada saya melayani di tempat ini. Puji Tuhan, demikian juga hambanya Pak Yahya. Puji Tuhan Pak, beliau ini melayani dengan hati hamba luar biasa saudara ya. Dan saya percaya melalui hambanya ini Pontianak akan dimenangkan, banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan saudara di Yestoya Pontianak ini. Haleluya saudara ya. Baik saudara, kita langsung aja dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, ada satu pernyataan yang saya senang dan saya setuju ya, walaupun dalam firman Tuhan dikatakan berilah maka engkau akan diberi. Benar ya? Betul ya? Berilah maka engkau akan diberi. Tetapi saudara, ada satu pernyataan bahwa kita itu diberkati untuk menjadi berkat. Benar? Ya. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Artinya apa? Kita diberi untuk memberi atau memberkati gitu ya. Kita diberkati untuk menjadi berkat, kita diberi untuk memberi. Nah saudara, kalau kita berbicara berkat, konotasi kita di mana saudara? Pikiran kita kemana? Ayo, kemana pikiran kita saudara? Selalu kita akan berbicara tentang materi, betul kan saudara? Selalu kita berbicara tentang uang. Kalau kita berbicara Tuhan Yesus memberkati, Tuhan akan memberkati kamu, selalu kita berpikiran kepada materi atau uang saudara. Ya kan? Kita tidak bisa pungkiri itu saudara. Ya, tetapi saudara, Tuhan Yesus memberkati kita bukan saja sekedar materi. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita bukan sekedar hal-hal duniawi saudara. Tetapi Tuhan Yesus memberkati kita saudaraku dengan sesuatu yang sangat-sangat berharga. Apa saudara? Tuhan memberkati kita dengan kasih-Nya yang begitu dahsyat. Amin saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita dengan kasih-Nya, kasih yang tidak terbatas. Kasih yang tidak memandang siapa diri kita sebenarnya saudara. Dan dari kasih itu saudara akan berkembang kepada pengorbanan. Ya. Jadi kasih Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Terjadi pengorbanan. Ya kan? Di dalam pengorbanan Yesus ada yang namanya pengampunan. Amin. Ya kan? Sekali lagi, Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya kepada kita. Di dalam kasih Yesus, kenapa saya katakan kasih yang luar biasa? Karena di dalam kasih itu ada yang namanya pengorbanan, berkembang kepada pengorbanan. Nah, pengorbanan Yesus itu menghasilkan satu pengampunan dosa untuk kita. Sumbernya adalah kasih. Nah, saudara, ketika kita berkata diberkati untuk menjadi berkat, saudara, apa yang ada dalam hidup kita untuk kita bisa memberkati? Ya, di dalam Roma 5 ayat 5, saudara. Dalam Roma 5 ayat 5 kita lihat saudara. Ya, demikian firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku, karena kasih Allah apa saudara? Telah dicurahkan, diberikan sepenuhnya kepada saudara dan saya. Ya, tidak ada sisanya.
Buktinya apa? Buktinya dengan pengorbanan dia di kayu salib. Buktinya apa? Dengan keselamatan yang Tuhan berikan, pengampunan diri kita atas dosa-dosa kita. Itulah kasih yang tidak terbatas, saudara. Dan kasih itu sudah dicurahkan di dalam hati kita. Siapa yang sudah menerima kasih yang begitu dahsyat dari Tuhan Yesus? Haleluya. Kalau kita semua memiliki kasih di dalam hati kita, berarti perbendaharaan di dalam hati kita penuh dengan kasih Yesus. Amin. Penuh dengan kasih Yesus. Dan ketika di dalam perbendaharaan kita dipenuhi dengan kasih Yesus, maka saudara yang harus kita keluarkan adalah sesuatu yang baik. Sekali lagi, kasih itu sudah disurahkan dalam hati kita, berarti perbendaharaan hati kita diisi oleh kasih Yesus. Dan kalau kasih Yesus ada dalam diri kita, maka yang harus dikeluarkan dari perbendaharaan hati kita adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang berasal dari kasih yang dicurahkan dalam hati kita. Ya saudara, sekali lagi kasih itu luar biasa saudara. Jadi kalau saudara bilang aku tidak bisa mengasihi, saudara berarti belum menerima curahan kasih Yesus dalam hati kita. Belum menerima secara sungguh-sungguh kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita saudara. Nah kalau kita sudah menerima kasih itu, saudaraku di dalam Matius 12 ayat 35 dikatakan demikian. Orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari apa? Perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi kalau perbendaharaan di hati kita ini penuh dengan kasih Yesus, kira-kira kita orang baik atau orang jahat, saudara? Orang baik atau jahat? Kita orang baik, saudara. Jadi harus mengeluarkan yang baik, sesuatu yang baik. Harus menyatakan kasih Yesus. Ya kan? Kita harus keluarkan itu kasih Yesus, jangan ditampung sendiri. Jangan cuma disimpan di dalam hati kita, tapi kita harus keluarkan. Dari perbendaharaan hati kita. Kepada siapa? Kepada sesama kita. Kita harus bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Ketika kita mengeluarkan kasih dari perbendaharaan hati kita, maka kita akan keluar yang namanya kita siap berkorban untuk orang lain. Bahkan saudara, kita siap mengampuni kepada orang lain. Amin. Siap mengampuni. Haleluya saudara ya. Tidak gampang saudara. Ya sekali lagi saya urutkan kasih, ada pengorbanan, di dalam pengorbanan itu ada pengampunan dosa. Nah kalau memang hati kita penuh dengan kasih Yesus, tentunya kita mau memberikan satu pengorbanan. Dan pengorbanan itu yaitu mengampuni sesama kita. Haleluya saudara, bilang sebelahnya kamu harus mengampuni. Haleluya saudara ya, kamu harus mengampuni. Oh itu yang penting saudara. Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang siap mengampuni saudara. Amin. Kenapa terjadi satu gesekan saudara? Nah ini saudara. Ternyata sampai terjadi satu apa? Satu peristiwa yang kok saling menyakiti. Kemudian saling membenci satu dengan yang lain saudara. Kenapa saudara? Karena Tuhan izinkan itu terjadi. Yang benar Tuhan izinkan. Iya coba kita lihat. Amsal 27 ayat 17. Saudara ya, Amsal 27 ayat 17. Nah, dikatakan demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Gesekan satu dengan yang lain, jangan sampai menimbulkan kebencian. Ya kan? Jangan sampai menimbulkan permusuhan. Hati kita sudah penuh dengan kasih Allah. Jangan sampai dinodai dengan yang namanya kebencian atau permusuhan. Ya saudara, gesekan itu biasa saudara. Kalau kita difitnah orang, kita disakiti orang, itu biasa.
Karena Tuhan izinkan. Ya kan? Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Berarti kalau ada orang mulai gesek kita, menyakiti kita, membuat kita tidak nyaman, Tuhan sedang membentuk kita, saudara, untuk kita menjadi orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang dewasa. Anak-anak Tuhan yang kuat, saudara. Ya, tidak lemah, tidak mudah sakit hati, tidak mudah kepahitan, tidak mudah membenci. Saudara, terhadap sesamanya. Haleluya, saudara. Jadi kalau kita disakiti orang lain, berarti kita harus mengampuni, gitu kan? Karena ada kasih Tuhan dalam hati kita, saudara. Ya kan? Kita harus mengampuni. Bagaimana dan berapa lama kita harus mengampuni, saudara? Coba kita lihat. Banyak ayat, saudara kita ya. Lukas 17 ayat 3. Demikian, saudara. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Lalu apa? Dan jikalau ia menyesal, firman Tuhan katakan apa? Ampunilah dia. Ini perintah loh, saudara. Ampunilah dia. Saudara siap mengampuni? Tunjukkan bahwa ada kasih Allah dalam hati kita. Maka kita berkata siap mengampuni. Kalau orang yang tidak punya kasih Allah, ya kebencian demi kebencian terus bertumpuk, saudara. Kepahitan, ujung-ujungnya terjadi balas dendam. Gitu kan? Itu kalau tidak ada kasih di dalam hati kita. Ketika hati kita dipenuhi dengan kasih Allah, maka akan ada yang namanya pengampunan. Ya, kita bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Saudara, ampuni dia, kata firman Tuhan. Berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Orang yang sama loh, saudara. Bukan orang yang lain, orang yang sama. Ayat yang keempat. Saudara, dikatakan demikian. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau berapa kali? 7 kali dalam sehari. Artinya apa? Sudah diampuni, nyakitin lagi gitu, saudara ya. Sekarang sudah diampuni, sejam lagi menyakiti lagi. Selama 7 kali dalam sehari. Dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal. Apa katakan firman Tuhan? Engkau harus mengampuni dia. Gampang enggak, saudara? Mudah? 7 kali sehari loh, saudara. Itu artinya apa? Sampai kapanpun kita harus mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Bukan saja sesama anak Tuhan, tetapi juga orang-orang mungkin di lingkungan kita, saudara. Kita harus mengampuni 7 kali sehari. Sudah bisa bayangin, saudara? Kalau ada orang menyakiti saudara 7 kali sehari, lalu dia bilang, aduh aku menyesal. Lalu kita bilang, ya aku mengampuni kamu. Bisa, saudara? Kita minta Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita. Untuk kita bisa melakukan perintah Tuhan ini. Amin, saudara? Kita minta Tuhan kuatkan kita. Karena apa, saudara? Karena orang yang membenci saudaranya, itu sama dengan apa? Ayo kita lihat. 1 Yohanes 3, 15 dan 16. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 15 dan 16. Ya ini saudara, perhatikan firman Tuhan. Setiap orang yang membenci siapa? Saudara adalah seorang pembunuh manusia, saudaraku, haleluya. Ini firman loh ya saudara, bukan saya mengatakan. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi kalau saudara tetap membenci orang lain, walaupun saudara bilang aku yang benar, itu kan menurut saudara. Menurut versi orang lain mungkin tidak, saudara, ya kan? Walau bagaimanapun jangan benci. Karena kalau kita membenci saudara kita sama dengan seorang pembunuh manusia. Nah ayat 16 coba. Demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib
Menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wajib saudara. Mau tidak mau harus dilakukan. Kita harus berkorban untuk saudara-saudara kita. Kita harus mengampuni mereka. Tidak boleh membenci. Karena kalau kita membenci saudara, kita punya kepahitan di dalam diri kita. Saya bisa bayangkan itu seperti kita dirantai saudara. Ya, seperti kita dirantai entah di kaki entah di perut. Kalau yang biasa manjat itu di perut saudara, ya diikat ya. Kemudian entah di leher. Saudara, kalau kita hidup dalam kebencian, kita hidup dalam kepahitan, kita hidup dalam sakit hati saudara. Kita seperti itu saudara, sedang diikat. Kayaknya wah luar biasa, kayaknya menjadi orang Kristen yang luar biasa. Tapi padahal dia sedang diikat, dia tidak bisa jauh, dia tidak bisa bertumbuh saudara. Itu yang terjadi kalau kita biarkan kebencian, kepahitan, sakit hati ada di dalam diri kita, saudara. Kita tidak akan bisa apa? Tidak akan bisa bertumbuh dengan bebas. Kita tidak akan bisa bertumbuh dengan cepat sementara kita mau lari, kawan kita lari. Sudah jauh kita mau lari nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena setiap kita mau bertumbuh kita ingat lagi orang yang menyakiti kita. Benci lagi dalam hati kita. Sakit hati lagi kita. Ya kan? Nggak bisa, saudara. Kita terikat dengan kebencian, kita terikat dengan kepahitan, saudara. Tidak boleh kita membenci. Kita harus mengasihi, kita harus mengampuni, bahkan kita wajib menyerahkan nyawa kita. Habis-habisan untuk orang lain. Saudara, ada satu kesaksian. Saya pernah dititipin orang dari kampung, dari daerah saudara. Kami nyebutnya kampung gitu ya, dari daerah. Nah saudara, dia mau sekolah SMA. Kami sekolah kan di Pontianak. Dia bilang enggak tahan. Mungkin karena kurikulum atau apa enggak tahu saudara ya. Enggak kuat om, mau pindah. Mau pindah kemana? Mempawah, saya masih ingat saudara. Pindah ke Mempawah. Oke, kita masukkan ke sekolah SMA di Mempawah. Teman saya titipkan teman saya di Mempawah. Teman saya bilang begini, Pak Yusuf, perlu uang gedung nih. Wah, ada uang gedung nih saya pikir kan. Berapa uang gedungnya saya gitu. Sama istri udah, berapa Pak? Berapa? Sekian. Saya langsung bingung saudara. Saya dapat untuk bayar dari mana uang gedung itu. Ya kan? Kemudian saya bilang dengan istri saya, gimana mah? Sepakat enggak kalau kita jual motor? Ya, untuk bayarin dia dulu masuk. Nanti sisanya coba kita tabung. Kalau Tuhan ada berkat lagi kita bisa beli lagi motor yang second, yang bekas. Istri saya bilang oke, jual aja motor. Kami jual saudara motor itu. Saya jual motor itu, kemudian uangnya saya kirim ke Mempawah untuk uang gedung saudara. Tapi ternyata anak ini memang tidak mau sekolah saudara. 1 tahun keluar dia. Pulang ke kampung halamannya saudaraku. Enggak mau. Lalu teman saya bilang, tuh si ini katanya udah pulang. Enggak mau sekolah lagi. Saya bilang, ya Tuhan saya udah jualkan motor gitu kan untuk dia masuk. Enggak teruskan. Apa saya menyesal? Enggak saudara. Saya bilang ya sudah, saya lakukan bagian saya. Selebihnya itu urusan Tuhan saudaraku ya kan. Dan di kampung saudaraku di sana berbicara bahwa saya tidak dia tidak diperhatikan oleh saya lakukan ini dan itu. Jadi orang kampung mulai membenci saya. Saya bilang ya udah, enggak apa-apa biarin. Nanti seiring dengan jalannya waktu, orang-orang di sana akan melihat kebenaran. Dan ternyata benar saudara. Tapi saya enggak sakit hati sama anak ini saudara. Saya enggak benci anak ini. Beberapa waktu yang lalu ketemu saudara. Dia panggil om. Oh dia. Saya langsung temuin, saya salam. Gimana kabarmu sekarang? Ngobrol baik saudara. Enggak ada sakit hati saya. Enggak ada saudara. Enggak boleh ada sakit hati saudara. Walaupun kita dikecewakan ya kan. Walaupun kita sudah berkorban sepertinya sia-sia. Enggak apa-apa. Kita lakukan bagian kita. Saudara, kasih Tuhan terus mengalir dalam hati kami. Kami berusaha terus untuk mengampuni,
Tidak sakit hati, dan ketika ketemu kami bersuka cita. Ya kan? Kita bersuka cita. Ada damai sejahtera, saudara. Jadi saudara, kalau kita merasakan ada orang yang membenci kita, kalau kita mengalami ada orang yang memfitnah kita, yang menyakiti kita, jangan balas dengan kebencian, saudara. Jangan balas dengan kebencian. Lepaskan pengampunan kepada orang itu. Amin, saudara. Lepaskan pengampunan. Supaya apa? Supaya kita bebas, saudara. Kita tidak terikat lagi. Kita lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Haleluya, saudaraku. Rasanya berat. Tapi itu yang harus kita lakukan, saudara. Lepaskan pengampunan. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh. Supaya apa? Supaya kita bisa bebas. Bebas dari apa? Rasa sakit hati. Orang kalau sakit hati, saudara, perbendaharaan hatinya itu dipenuhi dengan kekecewaan, dengan kepahitan. Saudara tahu, dia ketemu orang, dia akan ajak orang itu untuk membenci seseorang. Misalnya nih, saya sakit hati, misalnya nih saudara, dengan siapa? Ahwat nih, ya kan? Lalu saya ketemu dengan Pak Yahya, saya akan bilang, Pak Yahya, Ahwat tuh begini loh orangnya. Tujuan saya apa? Tujuan saya supaya Pak Yahya juga membenci dia. Ya kan? Walaupun Pak Yahya dengan Ahwat mungkin belum pernah ketemu. Tapi begitu ketemu, Pak Yahya udah langsung, nah ini dia nih orang nih. Iya kan? Yang diceritain Pak Yusuf nih. Ya kan? Udah mulai. Pikirannya udah pikiran yang tidak baik, saudara. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki sakit hati, kepahitan, kebencian di dalam hatinya. Ya saudara ya. Oleh sebab itu sore hari ini Tuhan mau kita lepaskan pengampunan untuk orang-orang yang menyakiti kita. Amin. Saudara siap mengampuni? Ada orang-orang yang menyakiti saudara? Banyak gitu ya, banyak. Saudara, kalau saudara bilang tidak ada, tidak mungkin saudara. Siapapun itu. Kita tidak perlu orang lain minta maaf kepada kita, datang kepada, enggak perlu. Yang harus kita lakukan, lepaskan pengampunan atas dia. Enggak perlu nunggu dia datang, enggak perlu. Ya kan? Enggak perlu saudaraku nunggu dia datang, kita harus lepaskan pengampunan itu. Kenapa kita harus lepaskan pengampunan atas orang yang menyakiti kita? Yang pertama saudara, yang pertama untuk kita bersedia atau siap untuk melepaskan pengampunan itu adalah karena ini perintah Tuhan. Ya kan? Ini perintah Tuhan, ampunilah dia. Gitu ya saudara ya, ampuni dia. Kita harus jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya kan? Kita harus jadi pelaku firman Tuhan. Coba kita baca di dalam Kolose 3 ayat 13. Ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti apa? Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Gampang enggak saudara? Tolok ukur untuk kita mengampuni yang tadi 7 kali sehari, ya kan? Itu masih belum apa-apa, tapi Tuhan kasih tolok ukur seperti Tuhan telah mengampuni kita. Enggak gampang saudara. Tapi ini perintah Tuhan. Ya kan? Ampunilah seorang akan yang lain. Ini perintah Tuhan loh saudara. Mengampuni ini perintah Tuhan seperti Tuhan mengampuni kita. Berapa banyak kita berbuat dosa terhadap Tuhan. Berapa banyak kita menyakiti hati Tuhan. Sekarang kita berdoa, Tuhan ampuni aku. Mungkin pulang dari gereja, lakukan lagi. Iya kan? Kita berkata, oh aku enggak sadar. Makanya ada yang berkata, dosa yang disengaja dan tidak disengaja, ya kan saudaraku. Dikatakan begitu, ya kan? Pulang, enggak sadar, lakukan dosa. Ampuni Tuhan.
Nanti ampuni lagi. Padahal dosanya sama terus dilakukan saudara. Minta ampun terus sama Tuhan. Tapi Tuhan itu Allah yang setia dan adil. Ketika kita mengaku maka Tuhan mengampuni saudara. Dan itu yang harus kita lakukan. Itu perintah Tuhan. Jadi kalau kita saat sore hari ini mau mengampuni orang yang menyakiti hati kita lakukan karena itu perintah Tuhan. Kenapa? Seperti Tuhan mengampuni kita. Haleluya. Makanya saudara, saya dengan istri itu kalau ketemu dengan jemaat yang udah lama, yang di Jakarta pulang gitu ya, atau di Hong Kong pulang, ketemu gitu. Pasti mereka bilang, kok enggak berubah ya om sama tante? Kenapa? Kami enggak mau sakit hati saudara. Kami enggak mau, kalau ada sakit hati langsung kami lepaskan. Bulan yang lalu ketika paman kami meninggal, pas kami di kampung, saya nyebutnya kampung saudara. Ya pas kami di kampung, hari Kamis kami datang ada urusan, malam selesai urusan lalu kami tidur, jam 5 pagi paman kami meninggal dunia. Pas kami ada di situ. Dia enggak punya istri, enggak punya anak, enggak punya keluarga. Keponakannya hanya kami. Kami urus sampai selesai. Lalu ada inilah, ada itulah, ada ini, ada itu. Istri saya nggak bisa ngomong. Karena pangkat mereka itu paman-paman. Kalau di kampung kan gitu, walaupun muda tapi paman kan. Ngomongnya ini itu. Panas hati saya saudara. Panas saya. Benar saya marah saudara. Sampai saya bilang aku nggak mau nginjak kampung ini lagi. Istri saya tadi mau ikut enggak jadi saudara, dia bisa jadi saksi. Ya, benar, istri saya lihat saya marah enggak berani ngomong. Adik saya lihat saya marah juga enggak berani ngomong saudara. Kalau saya udah diam marah saudara, enggak ada yang berani bicara. Tapi saudara, saya merasakan hati saya enggak damai sejahtera. Saudaraku ya kan. Wah benci terus setiap lihat mukanya bayangin mukanya. Wah kebencian yang ada di dalam pikiran dalam hati saya. Enggak mau Tuhan, aku mau mengampuni dia. Enggak perlu orang itu minta maaf ke saya. Saya berdoa Tuhan aku ampuni dia. Haleluya saudaraku. Lepas sudah. Perintah Tuhan saya kerjakan. Nah kalau kita mengampuni saudara. Satu perintah Tuhan. Yang kedua ketika kita melepaskan pengampunan. Ada damai sejahtera di dalam hati kita. Amin. Waktu saya berkata Tuhan saya ampuni dia. Ada damai sejahtera. Kalau istri saya bilang yuk kita besok pergi ke kampung. Sementara saya sehat saya akan antar. Walaupun tadinya saya bilang saya tidak mau nginjak kampung ini lagi. Saudara karena marah saya saudaraku ya. Tapi saya akan antar. Saya lepaskan pengampunan saudara. Ketika kita melepaskan pengampunan kita bebas ada damai sejahtera. Haleluya amin saudara. Saudara mau dipenuhi dengan damai sejahtera, lepaskan pengampunan. Jangan biarkan sakit hati, kepahitan, kebencian ada dalam hati saudara. Haleluya. Saksi saya saudara. Saya pernah saksi tentang saya ditipu ketika jual ikan arowana. Saya jadi makelarnya saudaraku ya kan. Saya jadi makelar. Lalu saya bilang satu ikan saya minta 50.000. Ada berapa ratus ikan gitu saudara. Ya. Saya minta 50.000. Harga satu ikan waktu itu sekitar 2 juta lebih lah saudaraku. Satu ikan. Spread. Dibawalah dia. Saya ketemu teman saya di sini. Pak mau enggak ngambil asli spread? Asli. Datang dia. Pagi-pagi datang. Saya lihat oh iya ini spread. Datang ke teman saya. Teman saya bilang taruh di akuarium yang besar tuh. Dia punya akuarium mungkin besar sekali saudara. Ditaruhlah di situ. Memang kosong, sengaja dikosongkan. Dimasukkan, dilihat sama dia, dicek sama dia. Oke. Deal. Dibayarlah pakai cek saudara. Dibayar cek, pakai cek. Kan sudah deal kita nih 50.000 satu ekor saudaraku. Sementara saya perlu. Untuk bayar kuliah anak saya. Saya sampai bilang sama anak saya, udah enggak usah kamu pikirin. Tuhan sudah buka jalan. Wah, kan gitu saudara ya namanya hamba Tuhan kan bahasanya gitu. Tuhan sudah buka jalan.
uang sudah ada untuk bayar kuliah. Tiba-tiba orang si penjual blokir nomor saya, saudara. Enggak mau kasih komisi. Saya perlu loh, saudara. Kalau saya enggak perlu mungkin oke-oke aja, saudaraku, ya kan? Saya perlu. Waduh, saudara tahu hati ini rasanya mungkin dekat dengan matahari, saudaraku ya. Panasnya enggak tahu gimana. Iya toh? Sehari saya enggak bisa tenang, saudara. Malam hari enggak bisa tidur. Ini saudaraku. Akhirnya blokir saya dibuka, kami SMS-an. Wah, ngeri, saudara. Lalu saya enggak bisa tidur, saya bilang, Tuhan, aku enggak bisa tidur, Tuhan. Ada suara, lepaskan pengampunan, lepaskan hak kamu. Kaget saya. Saya mau turuti firman Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya berdoa, Tuhan, aku lepaskan hakku. Aku lepaskan pengampunan atas orang ini. Saudara, hati saya penuh dengan sukacita. Hati saya itu seperti plong gitu, saudaraku ya. Lepas. Dan saat itu saya tidur dengan nyenyak. Itu luar biasa Tuhan. Itu buktinya, saudara. Saya lakukan itu. Dan satu saat besok atau lusanya saya pergi ke Sungai Asam. Ada satu anak Tuhan di sana. Saudara, di Sungai Asam kami sudah dijamu makan. Terus saya pas ke kamar mandi keluar, HP saya tinggal di luar. Di meja. HP berdering, saudara. Bunyi. Sekali saya lihat HP itu nama orang itu, saudara. Nama orang yang enggak mau kasih komisi itu, saudaraku. Kira-kira gimana? Mau diangkat enggak nih? Saya angkat karena saya udah enggak punya kebencian kan. Saya sudah ampuni, saya angkat. Halo, shalom. Dia bilang, shalom Pak Pendeta. Wih, hati saya langsung nyes, saudaraku. Dia menyatakan shalom. Lalu dia bilang apa? Saya minta maaf kejadian kemarin. Nah, lihat saudara. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, ketika kita melepaskan pengampunan, ketika hati kita penuh dengan damai sejahtera, orang lain juga dilepaskan. Dia bilang, shalom Mbak Pendeta, minta maaf ya kejadian kemarin. Lalu dia cerita sedikit dan dia bilang, boleh saya minta nomor rekening Bapak? Tuhan bekerja kan, saudara? Coba kalau saya bersikeras, mungkin tidak akan terjadi yang seperti itu, saudara. Lalu saya kasih nomor rekening, dia kirim ke saya berkat tidak sebesar komisi itu. Tapi sekarang saya sudah lepaskan komisi itu, ya kan? Saya sudah ampuni. Jadi ketika dia kirim, saya telepon dia, terima kasih untuk berkatnya. Sudah tidak bicara komisi, bisnis lagi, saudara. Saya bilang terima kasih untuk berkatnya. Dahsyat kan, saudara? Dahsyat. Tuhan bekerja. Ketika kita melepaskan pengampunan, ada damai sejahtera, berkat diberikan kepada kita dan saya bisa bayar uang kuliah anak saya. Dahsyat Tuhan itu, saudaraku. Tapi kita harus lakukan perintah Tuhan. Sulit, enggak sulit saya bilang. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah memerintah anak-anaknya di luar kemampuan kita. Ketika dia memerintah pasti kita mampu melakukannya. Ya? Seperti kita menyuruh anak kita mengangkat sesuatu. Tidak mungkin anak 5 tahun kita suruh angkat beras 25 kilo, saudara. Ya kan, mungkin 1-2 kilo iyalah dia tenteng gitu kan. Tapi itu kalau orang tua bilang, ayo angkat 25 kilo ini. Ayo semangat nak. Ini yang semangat yang mana, saudara? Anak umur 5 tahun suruh angkat 25 kilo. Ini yang perlu dibereskan bapaknya itu, saudara, kalau kayak gitu ya. Nah, saudara, sekali lagi perintah Tuhan harus kita lakukan, maka akan ada damai sejahtera, kita bebas, kita terima mujizat Tuhan. Yang terakhir saudara, yang terakhir adalah kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu yang hidup, kudus dan
berkenan. Bagaimana kita mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus dan berkenan kalau hati kita dipenuhi dengan kebencian. Kalau hati kita dipenuhi dengan sakit hati, dengan kepahitan. Bagaimana kita bisa berkata, Tuhan ini tubuhku kuserahkan kepadamu. Enggak bisa, saudara. Ya kan? Tuhan mau kita mempersembahkan persembahan tubuh kita yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Matius 5 ayat 23 dan 24. Ini ayat yang terakhir, saudara. Ya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, perhatikan saudara. Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Lanjut. Tinggalkanlah persembahanmu. Jangan ngotot mempersembahkan. Allah berkata, firman Tuhan berkata, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah apa? Berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Tuhan tidak mau kita mempersembahkan sesuatu dengan hati yang penuh dengan kebencian. Hati yang penuh dengan sakit hati, kepahitan. Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita mempersembahkan sesuatu dengan hati yang damai. Hati yang penuh sukacita, saudara. Di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sore hari ini. Jikalau kita ada yang mengalami hal seperti ini. Saudara. Perintah Tuhan, lepaskan pengampunan. Engkau akan merasakan damai sejahtera dan engkau bisa mempersembahkan sesuatu yang kudus, hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Saya bisa berbicara seperti ini, berkhotbah seperti ini karena saya sudah alami. Ya, saya sudah alami. Ada sukacita dari Tuhan. Dan ketika kita menyembah Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Coba kalau saudara simpan kebencian, mungkin dengan satu gereja, tiba-tiba jam ibadah sama-sama datang. Ternyata tempat duduk penuh, yang sisa hanya sebelah saudara. Bisa saudara memuji Tuhan? Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bisa saudara? Sementara yang saudara benci ada di sebelah saudara. Oleh sebab itu saudara, untuk saudara bisa mempersembahkan yang hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Miliki hati yang penuh dengan damai sejahtera. Lepaskan pengampunan. Sore hari ini mari kita lepaskan pengampunan itu kepada orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Pemain musik silakan. Haleluya, haleluya saudara. Jadi saudaraku, sore hari ini saya rindu. Kita semua rindu. Ayo kita hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan kita membenarkan diri kita. Kalau ada orang tidak benar, kita ampuni dia. Amin saudara. Kita ampuni. Kita terima dia apa adanya. Seperti Tuhan mengampuni kita. Menerima kita apa adanya. Haleluya. Ingat ini perintah Tuhan. Ya, ini perintah Tuhan yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Untuk kita berkenan di hadapan Tuhan.